pemirsa Hope Channel Indonesia yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan memasuki dalam sesi doa dan kami tetap mengajak untuk pemirsa Hope Channel yang menyaksikan tayangan ini, bolehlah kiranya untuk mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur. Dan sesi doa pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Joli Suaud. Shalom Pendeta, selamat malam, selamat sahabat. Shalom, selamat malam, selamat hari Sabat. Selamat sahabat Pendeta. Puji Tuhan Pendeta. Puji Tuhan. Baik Pendeta, terima kasih sudah boleh bergabung pada hari Sabat ini. Dan Pendeta, di sini saya akan membacakan beberapa permintaan doa maupun ucapan syukur dari saudara-saudari kita, sahabat Hope Channel Indonesia. Dari saudari Delani, mohon doakan pelayanan saya saat ini untuk para sahabat di lingkungan pekerjaan, kiranya dengan pertolongan Tuhan dapat menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Syahaan, mohon doakan agar saya dan keluarga dapat tetap setia kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon doakan juga agar hubungan kami dengan tetangga dapat berlangsung dengan lebih harmonis lagi ke depannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Diana, mohon doakan anak saya yang akan mengikuti ujian CPNS tanggal 29 Oktober ini, kiranya Tuhan memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Pendeta Juandre Sigar, mohon doakan proses pembangunan gereja di Jemaat Balenggang, Sangihe, dapat berlangsung dengan baik dan lancar sampai dengan selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari keluarga Sihombing, mohon doakan anak kami yang akan mengikuti ujian CPNS di awal bulan November, kiranya hasil yang terbaik menjadi bagiannya sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah, Pak Pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat-ayat kekuatan bagi kita semuanya. Baik, terima kasih. Shalom. Kepada Ibu Delani, Ibu Syahan, Ibu Diana, Bapak Pendeta Juandre, dan keluarga Sihombing. Pada malam hari ini saya rindu untuk memberikan beberapa ayat penguatan untuk kita. Di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya ingin menceritakan sedikit latar belakang dari Matius pasal yang ke-7 ini. Sebagaimana kita semua mengetahui bahwa Matius pasal yang ke-7 ini, Bapak Ibu, adalah rentetan dari khotbah Yesus di atas bukit yang dimulaikan di dalam Matius pasal yang ke-5. Dan kalau kita mencoba untuk melihat judul-judul perikop yang ada di beberapa pasal ini, kita akan menemukan ada beberapa bagian di mana Yesus membahas khusus tentang doa. Kepastian jawaban yang Tuhan akan berikan terhadap permohonan doa kita. Dan ada salah satu latar belakang yang sangat menarik yang saya dapati dalam Matius pasal yang ke-7 ini dan beberapa pasal sebelumnya adalah Tuhan Yesus ingin mengarahkan kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya, bahwa kita adalah warga kerajaan sorga, warga kerajaan Kristus. Dan sebagai warga kerajaan sorga, ada saja pengorbanan-pengorbanan pribadi yang akan kita alami, pergumulan-pergumulan pribadi yang akan kita alami di dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Itulah sebabnya kalau kita lihat dalam Matius 7 ayat 13 dan 14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Di sini kita bisa melihat sedikit bahwa memang ada pengorbanan-pengorbanan yang harus kita alami di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah untuk menjawab permohonan doa kita. Bagaimana caranya kita meminta? Di dalam Matius pasal yang ke-7, Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 7 ayat 9,
Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi poin yang penting di sini yang harus kita ingat adalah menyadari hubungan saya dengan Tuhan. Bahwa hubungan saya dengan Tuhan adalah antara ayah dan anak. Dan sebagai anak, kita akan meminta kepada Tuhan dengan tidak khawatir, dengan tidak ragu, dan tidak takut. Karena kita percaya dia akan menjawab permintaan kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta sudah membagikan ayat-ayat kekuatan yang menguatkan kita semuanya. Pak Pendeta, saya akan kembali membacakan permintaan doa maupun ucapan syukur dari sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia. Dari Ibu Marlin, mohon doakan anak kami yang saat ini sedang dalam masa PKL, juga anak kami yang saat ini sedang kuliah, juga anak kami dalam usaha yang digeluti. Kiranya Tuhan memberikan penyertaan dan berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan memberkati. Dari Bapak Ledis, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan memberkati. Dari Ibu Nurlintan, mohon doakan anak dan cucu saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan memberkati. Dari Ibu Yoni, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit lambung. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan memberkati. Dari Bapak Samuel, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit lutut, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pak Pendeta, kembali Pak Pendeta Joli dipersilakan untuk membagikan ayat-ayat kekuatan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Bapak Ibu yang juga membutuhkan kekuatan dari firman Tuhan malam hari ini. Saya kembali kepada bacaan firman Tuhan saya tadi dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 bagian yang kedua. Dikatakan di sana, carilah maka kamu akan mendapat. Carilah maka kamu akan mendapat. Kalau saya melihat di dalam bahasa asli, bahasa Yunani dikatakan kata cari itu adalah seteo, yang berarti mencari sesuatu, atau mencoba menemukan sesuatu by thinking and meditating, dengan berpikir dan bermeditasi. Nah, biasanya kita akan berpikir bahwa mencari adalah sesuatu kata kerja yang aktif. Kita harus keluar, kita harus berusaha agar kita sembuh dari sakit, kita harus berusaha sekuat tenaga agar kita boleh lulus di dalam kuliah, kita boleh menyelesaikan kuliah dengan baik ataupun PKL dengan baik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya melihat komentar-komentar dari ayat ini, saya mendapati bahwa kata carilah maka kamu akan mendapat memiliki hubungan yang sangat erat dengan hubungan yang otentik dengan Tuhan. Di bagian yang pertama tadi saya sudah menekankan bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk meminta. Kita sudah meminta layaknya seorang anak kepada ayahnya. Dan banyak kali kita dapati bahwa kita tidak mendapatkan apa yang telah kita minta. Makanya hal yang penting di bagian yang kedua di sini, Bapak Ibu, adalah perlunya kita mencari. Apa yang kita cari? Yang kita cari adalah apakah hubungan saya dengan Tuhan baik-baik saja atau tidak? Apakah hubungan saya dengan Tuhan itu baik-baik saja? Ataukah ada sesuatu yang menghalangi hubungan saya dengan Tuhan sehingga apapun yang saya minta, mungkin dalam waktu yang sudah lama saya berdoa untuk memintanya, ternyata saya belum mendapatkan jawabannya. Perlu saya untuk mencari di dalam hal menemukan hubungan saya dengan Tuhan adalah hubungan yang otentik, hubungan antara ayah dan anak, ya, hubungan antara ayah dan anak. Dan kita akan lihat di situ bahwa Tuhan pasti akan menjawab dan mengabulkan doa-doa kita sebagaimana yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Matius 21 ayat yang ke-22 berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan,
kamu akan menerimanya. Puji Tuhan, sungguh luar biasa dahsyat Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Ketika kita memikirkan dan mengatur kembali hubungan kita sebaik-baiknya dengan Tuhan, maka Injil sendiri mengatakan bahwa ketika kita berdoa dengan penuh kepercayaan, kita pasti akan menerimanya. Jadi untuk urusan pekerjaan, urusan pendidikan, urusan sakit supaya disembuhkan, semua itu Tuhan pasti akan menjawabnya. Asalkan kita mengatur hubungan kita dengan Tuhan dengan baik dan berdoa dengan percaya, kita akan menerima dan mendapatkannya. Baik, kembali lagi pemirsa Hope Channel Indonesia, kita melanjutkan sesi doa kita pada malam hari ini. Dan saya mengajak kita semua untuk tetap mengirimkan ucapan syukur dan juga permohonan-permohonan doa. Baiklah, masih dengan bersama Pendeta Joli Suaud, saya akan kembali membacakan beberapa permintaan doa dan ucapan syukur dari sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia. Baiklah, pendeta dan pemirsa, dari Bapak Otniel, mohon doakan agar permasalahan yang saya tangani saat ini dapat diselesaikan dengan baik terkait dengan sengketa lahan tanah sumur bor untuk masyarakat. Kiranya Tuhan berkenan untuk melembutkan hati kedua belah pihak untuk dapat menemukan solusi terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari keluarga Usuman Tandilangi, mohon doakan agar keluarga kami dapat selalu sehat dalam penyertaan Tuhan selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari saudara Dustin A, mohon doakan saya yang sedang sakit pada kaki kanan agar boleh disembuhkan. Tuhan Yesus serta doakan istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya agar sehat dan diberkati selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari saudari Dorlina Sitorus, mohon doakan keponakan saya yang saat ini sedang menjalani proses kemoterapi. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Jimmy, mohon doakan pembahasan rencana pembangunan rumah sakit di Jawa Tengah. Kiranya Tuhan turut campur tangan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah, pendeta, kembali kepada Pendeta Joli, dipersilakan untuk memberikan ayat-ayat kekuatan bagi kita. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Kembali di bagian yang ketiga ini, saya ingin membagikan beberapa ayat dalam firman Tuhan untuk Bapak Ibu yang telah memintakan untuk dikuatkan dan didoakan. Matius pasal yang ke-7, saya kembali dalam bacaan firman Tuhan. Matius pasal yang ke-7, bagian yang terakhir. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau boleh saya memberikan sedikit cerita, sewaktu saya belum menjadi pendeta, saya banyak kali bergabung dengan grup canvasser ataupun penginjil literatur atau mereka-mereka yang bertugas untuk memasarkan ataupun menjual buku-buku dari rumah ke rumah. Jadi saya banyak kali mengunjungi rumah-rumah dan setiap rumah yang saya kunjungi untuk menawarkan buku-buku tersebut, saya selalu mengetuk pintu rumah mereka. Dan seingat saya, tidak pernah saya mengetuk hanya sekali saja di satu pintu rumah. Biasanya saya harus mengetuk untuk beberapa kali sampai pemilik rumah boleh keluar untuk membukakan pintu bagi kami ataupun bagi saya. Jadi ketika Tuhan memerintahkan kepada kita sebagai anak-anaknya, ketika kita ada permohonan, ketika ada permintaan, ketika kita ada pergumulan, ketika kita punya rencana untuk kita buat ke depan, Tuhan bilang, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mungkin sebelumnya pintu ini tertutup, ya, belum terbuka. Tuhan bilang, ketoklah. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam struktur bahasa, di dalam Matius pasal 7 ini, sekalipun Tuhan katakan ini lebih dari 2000 tahun yang lalu, tetapi dia berbicara dalam konteks present tense. Dalam konteks saat ini artinya berlaku untuk Bapak, Ibu, dan saya yang sedang bergumul
dan yang sedang bermohon kepada Tuhan di saat ini. Ada beberapa kutipan yang saya ambil dari penulis-penulis Kristen. Seperti yang ditulis di dalam Faith and Works halaman 48, dikatakan di sana bahwa kita harus melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan di pihak kita. Jadi kita harus melakukan apa yang harus kita buat. Di satu sisi kita harus mengandalkan tenaga kita sendiri, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi tekun. Dan lebih lanjut lagi dia katakan, teruslah menaikkan doa-doa Anda, dan berjaga-jagalah, bekerjalah, dan tunggulah. Makanya di dalam bahasa Inggrisnya dibilang, keep on knocking. Ya, terus-menerus. Kita harus terus-menerus berusaha. Kalau kita melihat tadi di bagian yang pertama, kita meminta kepada Tuhan selayaknya seorang anak kepada bapaknya. Ini hubungan yang harus kita pahami. Yang kedua, kalau kita lihat sepertinya belum juga kita mendapatkannya, kita harus mencari dalam pengertian kita memeriksa hubungan saya dengan Bapa saya. Mungkin ada sesuatu yang salah. Dan yang ketiga di sini kita diarahkan untuk tekun di dalam permintaan kita. Tekun di dalam doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan ketekunan itu akan menghasilkan sesuatu yang pasti, yang Tuhan pasti akan karuniakan kepada kita. Saya membacakan satu ayat kepada kita di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-18. Efesus 6 ayat yang ke-18 di sana mengatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam rohmu, di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Pendeta yang sudah membagikan ayat-ayat kekuatan pada hari Sabat ini. Pak Pendeta, kembali saya akan membacakan beberapa permintaan doa dan ucapan syukur dari sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia. Dari Ibu Norce, mohon doakan agar kehidupan rumah tangga kami dapat berjalan dengan teguh dalam penyertaan Tuhan saja dan kami dapat saling mengasihi lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Saudara Rian, mohon doakan agar kita semua dapat setia sebagai umat Allah dan memegang teguh perintahnya. Doakan juga agar sepanjang Sabat ini kita dapat berbakti dengan baik dan lancar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Saudara Aprilianti, mohon doakan saya yang sudah lama memiliki luka pada kaki saya yang tidak kunjung sembuh. Biarlah Tuhan pulihkan dan saya diampuni Tuhan, karena saya merasa sudah jauh dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Suyani, mohon doakan agar anak dan cucu kami selalu dalam penyertaan Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Yohana, mohon doakan agar saya dipulihkan dari sakit yang saya derita saat ini. Kiranya Tuhan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah, pemirsa Hope Channel dan pendeta, kembali pendeta dipersilakan untuk memberikan ayat-ayat kekuatan. Baik, terima kasih. Pada saat Yesus berkhotbah di atas bukit, dikatakan di sana ada multitudes, ada banyak orang, termasuk murid-muridnya, yang datang duduk untuk mendengarkan Yesus berkhotbah. Sebagaimana kita sekarang ini ada banyak kebutuhan-kebutuhan, ada banyak pergumulan-pergumulan, ada banyak permintaan-permintaan. Demikian juga orang-orang yang pada saat itu duduk mendengarkan Yesus berkhotbah. Ada di antara mereka yang sakit rohani, ada di antara mereka yang sakit fisik, jasmani, ada di antara mereka yang sedang bergumul untuk masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga, masalah-masalah untuk masa depan, dan lain sebagainya. Ada banyak di antara orang-orang yang hadir, yang menjadi audiens dari ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, sama seperti kita yang ada saat ini. Dan kita bersyukur oleh karena Tuhan tidak mengabaikan. Ya. Tuhan bahkan memberikan perintah rangkap 3 yang telah kita bacakan tadi dalam Matius pasal yang ke-7 itu seperti perintah rangkap 3 yang untuk memastikan kepada kita anak-anaknya bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan akan permintaan doa kita, pergumulan kita kepada Tuhan, dan Dia pasti akan menjawabnya. Saya ambil satu ayat
di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18 di sana dikatakan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan katakan, prayer without ceasing. Jangan pernah berhenti berdoa. Dan ketika saya sudah berdoa, ketika kita telah berdoa, apapun keadaan yang ada pada waktu itu, kita harus menyikapinya dengan bersyukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan selalu menjawab setiap doa, permohonan, dan pergumulan kita. Terima kasih. Amin. Baiklah, pemirsa Hope Channel Indonesia dan Pendeta Joli Suaud, kembali saya akan membacakan permintaan doa dan ucapan syukur dari sahabat-sahabat Hope Channel. Dari Ibu Juni, mohon doakan cucu saya yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dalam kesehatan dan masa depan yang terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Saudari Evi Laloan, tolong doakan kami, anak-anak dan cucu-cucu agar kenal Tuhan Yesus dan selalu baca firman Tuhan, serta menjadi pelaku firman dan saksi Tuhan setiap hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Edi Pakasi, mohon doakan saya agar disembuhkan dari sakit penyakit yang saat ini saya derita. Kiranya Tuhan menolong, terima kasih Tuhan memberkati. Dari Laura Siringoringo, mohon didoakan saya agar sembuh dari sakit saya serta Tuhan menghalau kuasa kegelapan dari hidup saya dan lingkungan rumah saya. Terima kasih banyak sebelumnya, terima kasih Tuhan memberkati. Dari Saudari Ani Harahap, mohon doakan keluarga kami agar dapat keluar dari segala pergumulan. Terima kasih Tuhan memberkati. Baiklah pemirsa Hope Channel dan Pendeta Joli Suaud, dipersilakan untuk memberikan doa pada malam hari ini. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di malam Sabat ini kami sangat bersyukur, bersuka cita, oleh karena kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan di dalam ibadah bersama Hope Channel Indonesia. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk kesaksian-kesaksian. Dan saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul, yang sedang berencana, dan yang sedang menantikan jawaban dari doa-doa mereka kepadamu ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, sebelum hamba-Mu menyampaikan permohonan ini lebih jauh, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau mengampuni hamba-Mu dari segala pelanggaran dosa. Layakkan hamba-Mu Tuhan, sucikan hamba-Mu untuk dapat menjadi saluran berkat untuk mendoakan saudara-saudara kami. Ada begitu banyak saudara-saudari kami yang menyampaikan permohonan doa mereka. Hamba-Mu akan menyebutkan beberapa nama di antara mereka. Berdoa untuk Ibu Juni, berdoa untuk Ibu Evi, berdoa untuk Bapak Edi, Ibu Lora, Ibu Ani, dan semua sahabat-sahabat, saudara-saudara yang malam hari ini telah membagikan permohonan doa mereka. Hamba-Mu sangat percaya sebagaimana janji perintah di dalam Matius pasal yang ke-7. Engkau sendiri yang memerintahkan bila mana kami meminta, maka kami akan mendapatkan. Bila mana kami mencari, kami akan diberikan. Bila mana kami mengetok pintu, akan dibukakan. Ini adalah perintah-Mu, demikian juga ini adalah janji-Mu Tuhan. Engkau pasti akan menepatinya kepada anak-anak Tuhan yang datang kepadamu dalam doa, dalam bermohon kepadamu, dalam bergumul bersama Tuhan, dan menyelaraskan hati dan kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk pimpinan, direktur Hope Channel Indonesia, semua kru, dan semua anggota jemaat, semua partisipan, volunteer yang mensupport Hope Channel ini, agar terus menjadi berkat bagi kami, masyarakat yang ada di Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mendengar seru doa kami. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih Pendeta sudah melayani pada malam hari ini dalam sesi doa. Kiranya Pendeta diberkati dalam pelayanan beserta keluarga dimanapun Pendeta berada. Sekali lagi terima kasih Pendeta Joli. Baiklah pemirsa Hope Channel Indonesia yang diberkati Tuhan, untuk seluruh permohonan doa ataupun ucapan syukur yang belum sempat kami bacakan, jangan khawatir, karena sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia dari studio Hope Channel akan mendoakan secara langsung untuk seluruh doa-doa pemirsa Hope Channel Indonesia.